Semoga tetap sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 2B. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 tentang tumbuhan di sekitarku. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mencermati tulisan tegak sambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama bulan, nama hari, dan nama orang, serta mengenal tanda baca titik pada kalimat berita dan tanda baca tanya pada kalimat pertanyaan. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah supaya siswa dapat memahami penggunaan tanda baca titik pada suatu teks dengan benar. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik. Hari ini kita akan belajar tentang aturan penggunaan tanda baca titik pada suatu teks. Sekarang, anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, terdapat beberapa aturan dalam penggunaan tanda baca titik pada suatu teks. Untuk aturan yang pertama, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan merupakan kalimat pertanyaan atau seruan atau berupa kalimat perintah. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Nah, di situ terdapat contoh kalimat singkat yang berbunyi, Rika dan Dina bermain bulu tangkis di lapangan. Nah, dalam kalimat tersebut, pada akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda baca titik karena merupakan kalimat berita. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan teks berikut ini dan anak-anak bisa lihat manakah teks yang benar penggunaan tanda baca titiknya. Sekarang untuk teks yang pertama, Siska bermain bersama kelincinya. Teks yang kedua, Doni, kamu sudah menyiram bunga mawar milikmu. Teks yang ketiga, Tika, kerjakan latihan matematika di papan tulis. Nah, menurut anak-anak, manakah penggunaan tanda baca titik yang benar? Iya, pintar sekali. Penggunaan tanda baca titik yang benar yaitu terdapat pada nomor 1. Kenapa? Karena nomor 1 merupakan teks yang berupa kalimat berita, maka harus diakhiri dengan penggunaan tanda baca titik. Sampai sini, apakah sudah paham dengan penjelasannya? Mari kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, anak-anak, untuk penggunaan tanda baca titik yang kedua yaitu tanda baca titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik dalam menunjukkan waktu. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Nah, bisa anak-anak perhatikan contoh yang pertama, pukul 03.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di situ setelah angka 03 harus diberi tanda baca titik. Kenapa harus diberi tanda baca titik?
karena menunjukkan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik dalam satuan waktu. Contoh yang kedua bisa anak-anak lihat. Di situ pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat. Di situ setelah angka 10 harus diberi tanda baca titik sebagai pemisah antara jam, menit, dan detik. Sampai sini apakah sudah paham dengan aturan penggunaan tanda baca titik yang kedua? Jika sudah paham, kita lanjutkan ke aturan penggunaan tanda baca titik yang ketiga. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan. Berikut ini penggunaan atau aturan penggunaan tanda baca titik yang ketiga. Nah, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut. Nah, bisa anak-anak lihat di situ contoh yang pertama. Ibu pergi ke pasar membeli telur dengan berat 2000 gram. Nah, pada angka 2000 setelah angka 2 harus diberi tanda baca titik. Kenapa? Karena menunjukkan bilangan ribuan, maka harus diberi tanda baca titik setelah angka 2. Contoh yang kedua yaitu Naya membeli 3 buah permen dengan harga semuanya Rp3.000. Nah, anak-anak, bisa anak-anak lihat di situ setelah angka 3 diberi tanda baca titik ya. Sampai sini sudah paham dengan aturan penggunaan tanda baca titik yang ketiga? Nah, anak-anak, berikut ini aturan penggunaan tanda baca titik yang keempat. Tanda baca titik dipakai di belakang singkatan nama gelar atau jabatan dan sapaan. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut. Nah, dari contoh tersebut bisa anak-anak lihat terdapat singkatan dari nama gelar dari seseorang. Contohnya, Profesor kita singkat menjadi Prof. Kemudian setelah itu diberi tanda baca titik, kemudian nama orang. Contohnya di situ Prof. Arianto. Selanjutnya di situ bisa anak-anak lihat. Contohnya terdapat nama dari Dr. Andes Hermansyah, maka disingkat jadi DRS Hermansyah. Nah, setelah penggunaan nama gelar, maka harus diberi tanda baca titik. Nah, anak-anak, penggunaan atau aturan penggunaan tanda baca titik yang kelima yaitu tanda baca titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan pada penulisan tahun. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, bisa anak-anak lihat di situ. Contoh yang pertama, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, pada penulisan angka ribuan pada tahun, anak-anak tidak perlu menuliskan tanda baca titik. Jadi langsung saja ditulis angkanya 1945. Nah, di situ anak-anak tidak perlu ya menuliskan tanda baca titiknya. Yang kedua, contohnya Mita lahir pada tahun 2006. Nah, untuk penulisan angka ribuan pada tahun, anak-anak tidak perlu menuliskan tanda baca titik. Aturan penggunaan tanda baca titik yang ketujuh yaitu tanda baca titik tidak dipakai pada akhir sebuah judul, suatu teks, lagu, karangan, atau tabel. Nah, bisa anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Di situ judulnya yaitu judul dari teksnya yaitu bermain di taman. Nah, anak-anak, di akhir judul
atau di akhir penulisan judul suatu teks, judul lagu, judul karangan, atau judul dari suatu tabel, anak-anak tidak perlu mencantumkan tanda baca titik di akhir kalimatnya. Khusus untuk judulnya ya anak-anak. Nah, untuk teksnya, setiap akhir kalimat pada isi teks harus diakhiri tanda baca titik. Kecuali judulnya tidak perlu diakhiri dengan tanda baca titik. Langsung saja di situ contohnya bermain di taman. Nah, di situ tidak usah atau tidak perlu diberi tanda baca titik. Sampai sini, apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan yang Ibu berikan? Jika sudah paham, sekarang anak-anak perhatikan tugas berikut ini. Untuk tugasnya, silakan anak-anak buka buku MBP-nya, kemudian kerjakan latihan pada buku MBP pada halaman 85 sampai 86, bagian B dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, anak-anak silakan boleh dikerjakan di buku tulis atau di buku MBP-nya saja. Jika sudah selesai tugasnya, anak-anak foto, kemudian tugasnya dikirim melalui WA Ibu. Nah anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan dalam pelajaran hari ini bisa benar-benar anak-anak perhatikan. Semoga juga bisa bermanfaat untuk anak-anak ya. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Bye-bye.